Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu lagi bersama saya Tika Darmawan tentunya di Dapur Medsos. Nah, seperti biasa di Dapur Medsos kita menghadirkan para bintang tamu yang luar biasa, punya cerita yang sangat menarik untuk kita ulik dan tentunya inspiratif ya. Seperti hari ini kita sudah kedatangan seorang yang spesial banget, sudah mau hadir di Dapur Medsos. Alhamdulillah ya, akhirnya di sela-sela kesibukan bisa hadir. Kita langsung aja menyapa. Assalamualaikum Bang Irwansyah ST. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung lengkap nih panggilnya. Tapi sebelum kita mulai Bang, panggilan akrabnya aja siapa nih yang biasa dipanggil dengan Bang Irwan boleh. Bang Irwan boleh ya. Nggak bisa biasa panggilnya Bang Wan gimana dong? Bang Wan boleh. boleh. Oke, Bang Irwan apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Alhamdulillah seger banget hari ini, kayaknya udah siap ya. Bakal Siap. kita tanya-tanya, bakal Boleh. kita todong lebih tepatnya. Siap, boleh. Oke Bang, sebelumnya mau nanya dong, saat ini kan sudah menjadi ketua DPRK Banda Aceh. Rutinitasnya gimana sih Bang? Apakah sesibuk itu atau memang masih ada hari-hari santai? Hari santai wajib ada. Wajib ada, oke. Kalau enggak kita jadi kerja kayak robot dan kita bukan robot. Iya. Jadi hari santai wajib ada. Oke, Itu jadi di setting ya memang ada hari harus santainya. kita siapin dan harus kita sediakan. Oke. Tapi kalau intensitas aktivitas, volume aktivitas sudah pasti ya, sudah pasti lebih meningkat Oke. dibanding sebelum saya di posisi sekarang ini. Oke. Pasti lebih lebih banyak, Hmm. lebih padat, kemudian lebih tersistematis gitu. Karena kan sudah ada protokolernya, Iya, sudah ada yang iya. jadwalinnya. Undangan juga sudah mulai banyak. Iya. Dulu undangannya cuma dari Long Raya misalnya kan. Iya. Kan dari Kampung Tika udah Iya, udah ada mulai, juga ini dari enggak. Gici Komplek udah ada. Gici Komplek dari dulu juga udah Oh, ada. udah Ini ya? udah dari Rukoh sudah Oh, ada, iya. dari Uleli sudah ada gitu kan. Oh, udah makin luas ya Makin jangkauannya. luas gitu. Ya, tapi bisa berkesempatan hadir hari ini berarti ini lagi agak renggang ya. Bukan, mau saya ceritain kenapa. Ini mungkin menarik ya. Kenapa akhirnya Bang Irwan bisa ada di sini gitu ya? Karena memang untuk jadwal seorang ketua DPRK Banda Aceh ini kan agak-agak tricky ya kita untuk ngusulin boleh nggak, bisa nggak hadir di sini. Nah kita pakai orang dalam. Kebetulan kita pakai orang dalam gitu. Orang dalam yang sangat bisa mengatur. Iya. Dan nggak bisa ketua DPRK. dan nggak bisa dibantah. Nggak Gitu. bisa dibantah. Oke. Kalau dibantah bisa Melalui- jadi perang dunia. Perang dunia ya. Iya. Itu istrinya loh. Tapi jangan dulu Tika. Kenapa dalam persepsi kalian itu posisi saya dan mungkin yang lain itu kayak apa saya tricky tadi. Iya. Itu memang terbentuk sendiri ya? Iya, lah ganti pertanyaan nih, ganti yang nanya nih. Iya, tapi kan gini yang kita tahu nih sebagai awam ya, masyarakat biasa gitu. Taunya kan kalau pejabat daerah ya mungkin ketua DPRK seperti itu, jadwalnya kan memang sepadat itu, Oke. sehingga kan untuk bisa menjangkau seorang pejabat daerah ini kan agak susah. Nah kita taunya kan gitu ya. Mungkin kalau Tika nggak punya jalur orang dalam nih kan harus ngasih satu surat, nunggu dulu seminggu, 2 minggu, gimana biasanya Bang? Enggak, makanya saya ingin bantah stigma itu. Tuh. Jadi walaupun posisi saya sekarang sudah di level pejabat di daerah gitu Iya, ya, Banda iya. Aceh, udah Forkopimda, Iya. udah dengan wali kota, Kapolres, Kajari, udah sejajar seperti itu. Tapi kita ingin sampaikan ke publik bahwa ketua DPRK ini masih Irwansyah gitu. Oke. Jadi masih Irwansyah yang seperti dulu, aku masih seperti yang dulu. Oke. Maksudnya ya bedanya itu adalah ada yang nyusun jadwal. Tapi untuk mengakses seorang Irwansyah itu pakai saja semua jalur. Oke. Tika pakai jalur istri. Ada yang pakai jalur tim saya misalnya. Iya, Bisa nggak jadwalin dengan Pak Ketua karena belum kenal sama saya. Bisa Iya. pakai jalur ketua. Bahkan Tika, saya buka sosmed saya itu sebagai salah satu jalur yang bisa diakses oleh publik. Oke. Jadi ada yang oke. minta jadwal ke saya itu bahkan lewat DM Instagram. Oh, ada. Ada banyak gitu. Oh, dan gimana? Itu biasanya langsung Bang Irwan sendiri yang balas. Nah, kita kan harus kita trace dulu kan. Iya, Kita cek, kita recheck siapa ini yang DM kan juga nggak sembarangan juga harus kita terima kan. Iya. Kita lihat profilnya misalnya ini akun fake atau apa gitu ya. Iya. Jadi ketika dia perkenalkan diri, kita cek profilnya bagus dan yang disampaikan juga pertemuan yang penting menurut saya. Ya udah kita okekan. Oke. Setelah oke di DM misalnya atau di WA, WhatsApp juga kita buka akses itu dan nomor HP saya Tika. Sejak saya pakai pertama handphone Iya. dengan nomor itu Iya. sampai sekarang nomor itu belum berubah.
Oh, jadi masih sama. Masih sama. Berarti kalau saya pakai HP mulai HP tahun 2000, karena awal kuliah saya 2000 dan di situ saya mulai pakai handphone pertama. Oke. Sampai sekarang 2025 berarti sudah 25 tahun. Nomornya masih yang itu. Oke. Nomor yang sekarang ada sama Tika. Waduh. Jadi ketika sudah connect dengan jalur sosmed, jalur WhatsApp, Instagram, inbox Facebook misalnya, atau jalur tim ses, jalur keluarga, Tika kan pakai jalur keluarga. Iya. Baru kemudian saya jembatani, saya sampaikan juga ke protokoler saya. Tolong ini masukkan agenda. Udah ada nggak agenda saya di hari Kamis misalnya? Oke. Hari ini. Oh Pak lagi kosong. Tadi memang ada pagi ada jumpa menerima tamu misalnya. Kosong. Oke. Kapan kosongnya? Itu yang jadwalin seperti itu. Tapi untuk membangun komunikasi, ya udah silakan akses Irwansyah masih seperti yang dulu. Wow, ini memang berarti seperti yang Bang Irwan bilang tadi ya, mematahkan stigma yang selama ini gitu ya. Itu kan stigma ya. Tapi saya punya semangat untuk saya patahin lah. Iya. Jadi orang nggak boleh anggap pejabat daerah ini bisa seperti menara gading gitu. Iya. Yang kemudian dia punya dunia sendiri, rakyat dunia sendiri. Iya. Udah kita nggak pernah ketemu gitu. Ketika ingin ketemu terasa sulit. Susah. Iya benar. Oke. Wow, ini menarik ya, karena selama ini mungkin banyak juga teman-teman di rumah gitu, teman-teman yang nonton kita hari ini merasakan hal yang sama gitu. Ternyata batuk ya. Ternyata bisa diakses dimanapun. Di mana saja insya Allah. Oke, tapi kalau kita ngomongin latar belakang dulu nih, Bang Irwan ya. Boleh. Ya Allah sampai grogi ya. Ini lagi musim batuk memang. Oke, Bang. Terjun ke dunia politik. Itu dari umur berapa? Politik yang dalam definisi seperti apa ya? Karena kan kalau politik secara definisi secara luas, bahwa politik adalah cara untuk mencapai sesuatu, artinya organisasi itu juga dianggap sebagai organisasi politik karena mencapai tujuan tertentu. Maka saya sudah berpolitik sejak SMA. Karena saya SMA itu ketua OSIS. Nah, ini nih ya. Biasa kan kita melihat bibit-bibit baru nantinya yang akan berwarawiri di dunia politik itu kan biasa kalau dari SMA itu dari ketua OSIS biasanya nih, dari anak-anak OSIS. Kebanyakan ya kayak gitu. Ya kebanyakan yang Tika lihat seperti itu. Bahkan teman-teman Tika sendiri yang dulunya ketua MPK, ketua OSIS, itu sekarang udah masih ingat ketua MPK ya? Iya. Tahu ya, Bang? Ada yang itu DPR-nya sekolah. Iya benar. Jadi kalau ditanya apa gunanya MPK, nah dia nih yang ngatur OSIS gitu ya, yang ngawasin OSIS. mengawasi benar. Nah, ini kan berarti dari SMA gitu ya. Terus itu kenapa bisa sampai sekarang tuh